Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari salah satu kelompok kelas C KMMI Android Kotlin ingin menjelaskan tugas akhir dari kelas KMMI Kotlin kelas C, yaitu membangun sebuah aplikasi yang di dalamnya terdapat CRUD atau create, read, update, dan delete. Dan pada tema pembuatan proyek kali ini, kami sekelompok menentukan untuk membuat suatu aplikasi sederhana, yaitu aplikasi biodata. Tampilan aplikasi Android yang kami buat untuk memenuhi tugas kurang lebihnya seperti ini. Pada awal saat dijalankan itu akan tampil sebuah splash screen, sebuah activity splash screen yang kami setting itu durasinya hanya 1,5 detik saja. Dan selanjutnya akan muncul activity pertama, yaitu activity bot 1. Di sini menjelaskan tentang detail aplikasi, yaitu bisa juga disebut demo. Jika kita klik lanjutkan, di sini ada sebuah button yang kita pakai untuk pindah dari aplikasi activity bot 1 ini ke bot 2. Dan untuk button yang kedua ini kami pakai untuk langsung atau skip dari activity tutorial ini atau step ini langsung ke menu main atau menu utama aplikasi. Nah, jika di sini kita klik lanjutkan, maka akan pindah dari activity kedua, yaitu bot 2. Di sini bisa kita klik lanjutkan lagi, akan muncul bot ketiga, yaitu bot terakhir dari aplikasi yang kita buat. Dan jika diklik lanjutkan, maka akan muncul menu utama dari aplikasi yang kami buat. Di sini pada tampilan awal ada sebuah text view, dan di sini ada sebuah recycle view untuk menampilkan data pada main menu atau menu utama, dan ada juga di sini sebuah button atau floating action button. Jika kita klik salah satu dari baris atau daftar nama ini, daftar nama dari biodata yang sudah terinput ke aplikasi, akan pindah ke activity detail. Yang di sini menjelaskan detail tentang biodata sebuah. Pada activity detail dari biodata ini, di sini ada sebuah tombol pada action bar. Di sini kami sebut action bar, tapi ini action bar custom yang kita buat dari mengikuti tutorial dari Pak Halimi. Di sini ada sebuah dua image view, edit dan delete. Ada tombol kembali juga, bukan tombol sih. Di sini sama image view juga yang kami setting untuk kembali ke menu awal. Dan di sini ada beberapa text view dari nama, tanggal lahir, alamat, dan juga kontak. Dan ada tiga tombol iya. Tiga tombol ini akan membawa intent
misalnya di sini telepon, juga SMS dan WhatsApp. Jika kita klik, maka kontak detail maka kontak dari biodata tersebut akan dibawa ke telepon. Jika kita kembali, maka akan kembali ke menu utama dari aplikasi. Nah, di sini proses pembuatan dari sebuah aplikasi yang kami kerjakan. Di dalamnya syarat dari tugas akhir itu harus ada create, read, update, dan delete. Untuk create-nya, input datanya di sini kami menggunakan floating action button. Jika kita klik akan pindah ke menu tambah biodata. Di sini bisa kita masukkan nama, tempat, tanggal lahir, alamat, dan nomor handphone. Di sini ada sebuah button yang belum kita custom, masih default dari aplikasinya. Jika kita klik simpan data, maka data akan bertambah di recycle view yang tampil di menu utama. Oke, di sini kami contohkan. Kita tulis nama Ahmad, gitu dah. Tempat tanggal lahirnya Probolinggo 12 Agustus 1990. Alamat lengkapnya bisa kita isi Jawa Timur, begitu dah. Dan nomor handphonenya kita coba simpan data. Nah, maka di sini data akan bertambah. Jika kita klik akan tampil detail dari biodata tersebut. Jika kita hapus, maka akan tampil sebuah dialog di sini, sebuah konfirmasi. Jika kita hendak menghapus dari salah satu biodata yang kita buat, maka di tampilan menu utama akan hilang kontak yang kita hapus tadi. Kurang lebihnya proses create, read, update, dan delete dari sebuah aplikasi yang kami buat alurnya seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita beralih ke Android Studio-nya. Saat awal kami membangun sebuah aplikasi ini, kami menggunakan sebuah empty activity pada awal pembuatan project, dan setelah jadi kita langsung mengikuti sesuai step yang diarahkan oleh salah satu mentor di kelas Kotlin KMMI Android. Itu pada saat awal kita ke build Gradle dulu dan memasukkan sebuah fitur yaitu view binding. Di sini kita set true. Setelah kita selesai menulis atau menambahkan fitur, kita langsung sinkron. Di sini biasanya kalau pada saat awal pembuatan kita sinkron. Setelah selesai sinkronasi, kami biasanya mendesain terlebih dahulu, langsung beralih ke REST, layout, dan activity main. Nah, di sini dalam mendesain tampilan awal,
kami menggunakan floating action button. Untuk list datanya kami menggunakan recycle view, dan pada bar layout ini kami menggunakan bar layout. Di bawahnya ada toolbar, relative layout, dan di dalam relative layout kami menempatkan dua item lagi, yaitu upcompat dan image ini image view, sebuah image view. Dan kita desain seperti ini. Mungkin tampilannya terlalu sederhana ya. Setelah itu kami beralih ke main activity. Nah, di sini untuk membuat semua yang kita desain tadi bisa dijalankan, kami contohnya ya, untuk floating action button di sini kami set on click external, yaitu jika diklik maka akan pindah ke activity lain. Di sini kami memakai intent dari main activity ke add activity, dan pada saat resume, saat aplikasi dijalankan, akan terus menampilkan dari tampil biodata. Dari tampil biodata ini di sini kami kurang lebihnya codingnya seperti ini. Untuk biodatanya dari ID akan membawa sebuah integer, dan biodata akan dan untuk sekarang kita beralih ke Android Studio. Setelah sebelumnya kami sudah menjelaskan tentang tampilan atau fitur yang ada pada aplikasi yang kami buat. Selanjutnya kami akan menerangkan step yang kami lakukan dalam membuat sebuah aplikasi ini, yaitu di sini pada saat awal kita membuat sebuah project ini, kami men-setting Gradle dari project yang kami buat. Di sini menambahkan sebuah fitur, yaitu view binding. Setelah kita implementasikan di sini, setelah kita tulis kodenya untuk mengaktifkan fitur dari view binding ini, kita sinkron. Di sini biasanya muncul. Setelah kita sinkron, tahap selanjutnya yang kami lakukan yaitu buat kelas-kelas yang kita butuhkan. Di sini contohnya kami membuat sebuah boarding activity, ada 3 di sini, beberapa boarding activity dan activity yang dibutuhkan saat di menu utama aplikasi yang kita buat. Contohnya di sini ada main activity. Ini activity utama yang akan otomatis dibuatkan oleh aplikasi Android Studio sebagai activity utama, dan yang harus kita tambahkan di sini. Contohnya kami menambahkan edit activity di sini sebagai input data, detail activity, dan splash screen. Ini splash screen untuk menampilkan sebuah
activity pada awal saat aplikasi dijalankan. Kurang lebihnya di sini ada beberapa activity yang kita buat, yang jika kita buat di sini untuk desainnya akan dibuatkan otomatis karena ini merupakan activity. Di sini contohnya main activity, ada activity main yang akan otomatis dibuatkan oleh Android Studio. Dan selanjutnya, setelah beberapa activity yang kita butuhkan sudah kita buat, di sini kita desain. Kita desain aplikasi, kita desain tampilan aplikasi Android yang kita buat. Di sini contohnya di activity main kami setting seperti ini. Di dalam activity main kami desain, di dalamnya ada bar layout, di bawahnya ada toolbar. Di dalam toolbar itu ada relative layout dan ada dua komponen lagi, yaitu upcompat image view di sini dan image view dan image sinkron di sini. Dan ada recycle view untuk menampilkan data yang kita buat hasil dari inputan, dan ada floating action button di sini yang fungsinya beralih dari activity main activity ke add activity. Selanjutnya, setelah mendesain dari menu utama, kami langsung mendesain dari add activity, yaitu activity tambah. Di sini untuk input, untuk menu bar-nya kami desain sama persis dari activity sebelumnya, dan di dalamnya ada relative layout, dan di sini kami menggunakan text input layout untuk input datanya, yaitu ada 4 text input layout, dan di dalamnya ada untuk input data nama, tanggal lahir, alamat, dan kontak, dan button simpan. Di sini button simpan digunakan untuk membawa data yang kita masukkan di input data ini ke recycle view pada tampilan main menu, pada tampilan menu utama. Setelah kita mendesain dari menu input ini atau add ini, selanjutnya kita desain di detail activity. Di detail di sini ada 2 image view, ada text view sama image view lagi. Di sini ada text view nama yang akan diisi atau yang akan berisi nama yang dibawa dari data yang kita buat. Ada beberapa text view lagi, dan di sini ada image view yang di dalamnya yang berfungsi jika diklik ini akan membawa data kontak yang ada pada biodata masing-masing dari biodata yang kita buat. Selanjutnya kita membuat sebuah kelas yang di dalamnya
ada keterangan atau data dari database. Di sini kami memakai SQLite database. Pada saat awal pembuatan atau penulisan kode di SQLite helper ini, di sini kelas SQLite helper di sini bukan sebuah activity. Kita membuatnya dari Kotlin class, sebuah Kotlin class yang di dalamnya kita isi dengan beberapa kode yang dibutuhkan untuk mengelola database yang kita buat. Di sini nama dari database yang kita buat yaitu biodata.db, versinya 1. Untuk create data, di sini kami tulis kodenya seperti ini. Ada ID untuk biodatanya. Di sini kami set integer primary key auto increment, nama itu sebuah tag, TTL juga tag, dan semua komponen kami buat teks. Di sini override fun upgrade-nya akan di drop tabelnya jika ada dengan data biodata yang kita buat. Di sini untuk fungsi tambah biodata kami setting kurang lebihnya seperti ini. Dan ada beberapa fungsi di sini yang kami buat, yaitu tambah data, edit biodata, tampil semua biodata, tampil satu biodata, dan hapus biodata. Setelah kita tulis atau masukkan kode di SQLite helper-nya, selanjutnya kita membuat data class. Di sini data class ini data biodata. Di dalamnya ada nama yang dibutuhkan untuk database yang kita buat, nama set string, dan di dalamnya null. Kurang lebihnya seperti ini. Setelah membuat data class, dan membuat sebuah view biodata. Di sini ada sebenarnya sih sama sih antara data biodata dan view biodata ini. Namun di sini ada tambahan sebuah ID yaitu sifat integer dan null. Ini jika data biodata ini dibutuhkan pada saat dibutuhkan oleh database yang kita buat, yaitu kelas database ini. Dan untuk view biodata ini dibutuhkan saat kita membuat adapter. Nah, di sini. Selanjutnya, setelah membuat dua kelas tersebut, kita langsung menuliskan kode di main activity. Kurang lebihnya kode yang kita buat di sini, karena di sini kita memakai view binding, kita deklarasikan dulu variabelnya yaitu binding activity main binding. Dan juga karena di sini mengakses sebuah data yang ada di adapter, di sini kita juga kita deklarasikan juga variabel dari adapter biodata, juga array yang ada pada adapter. Di sini binding activity main binding dideklarasikan juga agar ini tidak terjadi error. Ini dua kode ini berhubungan ya.
Di sini karena kita menggunakan action bar, kita tuliskan kodenya seperti ini. Dan untuk floating action button yang tadi kita buat itu akan jika diklik kita set klik listen di sini. Jika floating action buttonnya kita klik, maka akan pindah dari main activity ke add activity. Untuk tampilan dari recycle view-nya kita masukkan kode kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk tampil semua biodata kita ambil dari SQL helper tadi. Kodenya kurang lebih seperti ini. Setelah kita memasukkan semua kode yang ada pada main activity, selanjutnya kita masukkan kode pada add activity. Di add activity ini kita membutuhkan helpernya atau database-nya juga, dan tentunya memakai activity binding. Untuk menu untuk abbar tadi kan ada image back ini. Nah, untuk kodenya kita set klik listener activity add. Jika diklik view image view-nya itu tombol kembalinya akan di set finish di sini. Maka jika kembali ke menu utama, maka activity tersebut akan diselesaikan. Selanjutnya di sini kita deklarasikan juga database-nya, konteksnya di add activity. Untuk button simpan yang ada di bawah tadi pada ini di menu utama, di menu tambah data. Di sini kita butuh sebuah fungsi tadi di database helper, yaitu tambah biodata. Di sini edit text dari ini, kode tadi yang kode inputan yang kita buat tadi, kita kasih nama ID edit text, itu akan membawa data dan data yang dibawa akan dirubah ke string. Dan jika klik simpan, kita di sini menambahkan sebuah tools yang akan ada ketika button itu diklik, yaitu berhasil ditambahkan dan berhasil tambah data. Dan jika gagal, maka akan muncul tools yang ada di bawah ini, Selanjutnya, setelah kita membuat add activity, kita beralih ke detail activity. Pada detail activity ini sama, kita membutuhkan database yang kita buat, yaitu SQL helper DB. Dan pada saat unresume, maka akan ditampilkan data yang dibawa dari daftar yang kita klik. Salah satu dari daftar yang kita klik, misalnya nama ini, nama dari salah satu biodata, akan ditampilkan di activity detail. Untuk menampilkan data yang akan dibawa ke detail activity, kode yang kami buat kurang lebihnya seperti ini. Kursornya tampil satu biodata ini diambil dari SQL-nya yang kita buat di sini di database helper dan membawa ID.
Di sini data yang di bawah yaitu ada 4, yaitu teks nama, tanggal lahir, alamat, dan kontak ke string. Akan dibawa ke text view yang ada pada detail activity. Nah, kode dari sini ke bawah untuk binding set on click ini make view SMS. Nah, ini untuk icon 3 icon di sini di bawah ini. Kode yang kita buat kurang lebihnya seperti ini. Kita pakai binding ID-nya, kemudian kita klik set on click listener. Di sini kita pakai intent dan pakai fungsi action send-to. Untuk intent dan bawah datanya di sini, bawah data pakai URI pers. Di sini URI stringnya SMS2. Get stringnya keempat. Ini maksud get string 4. Ini kontaknya yang akan dibawa. Dan kemudian akan memulai sebuah activity dan membawa data nomor tadi ke aplikasi yang kita gunakan. Misalnya di sini SMS akan dibawa ke aplikasi SMS. Begitu juga 3 icon lainnya. Nah, untuk yang di bawah ini, untuk image view delete yang ada pada bar layout ini, tombol keranjang sampah. Di sini jika diklik akan ditampilkan sebuah alert dialog. Di sini alert dialog ini akan muncul di detail activity yang akan membawa sebuah data, sebuah string. Di sini hapus, ada pernyataan konfirmasi hapus kontak dan keterangannya di sini, dan juga ada 2 pilihan yaitu ya dan tidak. Jika pengguna aplikasi mengeklik ya, maka biodata ID yang kita buat itu akan dihapus dan aplikasinya akan diselesaikan. Di sini jika klik tidak atau maka akan kembali kepada menu detail activity. Dan button image edit ini kami pakai set on click listener akan dijalankan sebuah activity, yaitu akan pindah dari detail activity ke edit activity dan membawa sebuah ID. Selanjutnya, setelah membuat detail activity, kita jalankan aplikasi yang kita buat. Setelah selesai dan sudah tidak ada error yang ditemukan, di sini baru kita bisa menambahkan boarding dan splash screen. Di sini kita menambahkan splash screen. Nah, di dalamnya itu tidak membutuhkan sebuah view binding ya, hanya sebuah handler dan intent. Di sini intentnya dari splash screen ke boarding 1. Nah, di sini start activity-nya akan dimulai jika saat aplikasi dijalankan. Dan aplikasi splash screen ini otomatis akan diakhiri saat pindah aplikasi. Dan untuk durasi dari splash screen kami setting 1500, maksudnya ini 1,5 detik.
Setelah menuliskan kode dari splash screen, selanjutnya kita pindah ke boarding activity 1. Di sini action bar-nya kami hide agar tidak muncul saat activity ini dijalankan, dan ada dua button di sini, yaitu button untuk pindah dari boarding activity ke main activity. Ini button yang bawah ini, atau tombol skipnya, dan ini untuk boarding activity. Jika klik akan dipindah ke boarding 2. Sama untuk implementasi kodenya dari boarding activity 1 sampai 3 ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga alur pembuatan aplikasi dari semoga video yang kami buat ini, pengenalan dari aplikasi dan alur pembuatan sebuah aplikasi sederhana yang kami buat ini bermanfaat, berguna ke depannya, dan bisa berkembang menjadi aplikasi yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk kerjaan sehari-hari. Terima kasih. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi dari kami, jika banyak kami mohon maaf kata yang ada kesalahan penulisan tuturkan ini coding yang mungkin kurang berkenan atau kesannya berantakan. Untuk menulisnya di komentar. Kata dari kami, terima kasih. Ada yang kurang berkenan juga. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami berharap aplikasi yang kami buat ini dapat berkembang ke belakangnya, banyak ditambah fitur lagi, dan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan bisa mempermudah kegiatan pekerjaan kita sehari-hari. Saya Samsudin dan dua anggota lainnya, yaitu Muhammad Yogi dan Raden Rojab Maulana Akbar, memohon maaf sebesar-besarnya dan berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan pembuatan proyek aplikasi KMMI Android Kotlin saat ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.